Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di ebook statistik 1000 halaman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Judul kali ini cukup bombastis dan mohon izin kepada Bapak Ibu dosen tidak bermaksud ya. Kami mengkoreksi Bapak Ibu dosen, mungkin saya bisa kualat kalau mengkoreksi Bapak Ibu dosen ya. Tetapi beberapa kali mahasiswa itu curhat kepada saya lewat WhatsApp dan lain-lainnya, sehingga akhirnya pada kesempatan ini saya coba untuk berbagi sharing kepada Bapak Ibu dosen, kepada kita semua dengan judul yang cukup bombastis ya. SPSS itu jadul. Benarkah bahwa software SPSS itu sekarang tidak lagi digunakan, jadul di banyak kampus mulai ditinggalkan, dan meluruskan pandangan dosen yang keliru ya. Apakah benar pandangan Bapak Ibu keliru? Pikiran saya pandangan Bapak Ibu keliru sehingga jadi judulnya seperti ini. Sekali lagi mohon maaf, tidak bermaksud mendiskreditkan, memojokkan ya Bapak Ibu dosen, tetapi mari kita coba nanti diskusi di dalam kolom channel YouTube kami untuk judul SPSS itu jadul. Benarkah bahwa SPSS itu jadul? Meluruskan pandangan dosen yang keliru ya. Sekali lagi subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Mudah-mudahan sharing ini membuka mata bagi kita semuanya. Ada dugaan bahwa software SPSS sudah kuno dan jadul, sehingga alat bantu mengolah data statistik ini tidak lagi dipakai di kampus-kampus ya. Ini diawali dari suatu cerita mahasiswa kepada saya ya, banyak mahasiswa yang sharing lewat WhatsApp maupun lewat telepon bahwa kata dosennya nggak usah lagi pakai SPSS, dan sekarang itu sudah zamannya Smart PLS, sudah zamannya analisis SEM, jadi SPSS tidak dipakai lagi gitu ya. Jadi ada mahasiswa mengatakan kepada saya lewat WhatsApp maupun sekali lagi lewat telepon bahwa ketika saya tanya analisis pakai apa, kemudian analisisnya pakai bla 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 bla, kemudian mengatakan bahwa kita sudah di kampus ini sudah tidak pakai SPSS lagi. Jadi pakai software-software yang lainnya ya, Smart PLS, pakai Amos, mungkin pakai Stata atau Evius. Jadi SPSS tidak dipakai lagi. Dan ada juga di kampus yang lain itu terbalik ya. Ada juga kampus yang memaksakan kepada dosennya untuk tesis dan disertasi itu tidak pakai Smart PLS, tapi harus menggunakan Drizzle dengan Amos. Sekali lagi, ada satu kampus yang kemarin saya tanya, kenapa kok pakai Drizzle dan Amos gitu. Ini Pak, di kampus kami sudah tidak boleh pakai Smart PLS. Kalau Smart PLS itu hanya di tingkat S1 saja. Kalau S2 dan S3 di kampus kami itu sudah harus pakai Risrael atau Amos, terutama Amos ya, seperti itu. Jadi tidak lagi pakai Smart PLS, apalagi pakai SPSS. Jadi pakainya untuk tingkatan skripsi dan disertasi di kampus kami itu harus pakai Amos. Nah, sekali lagi ada suatu pandangan bahwa di suatu kampus tertentu tidak boleh pakai software ini. Kemudian ada satu pandangan lagi menurut dosennya nggak boleh lagi pakai SPSS, harusnya pakai Smart PLS, EVIS atau Stata. Mari kita coba bahas ya. Menurut hemat kami, apakah pandangan tersebut keliru atau pandangan tersebut salah atau benar gitu ya. Dari pada kesempatan ini kami tidak ingin mengatakan salah atau benar pandangan ibu bapak dosen ya, tetapi secara umum tahapan penelitian menurut hemat kami, dan mohon izin untuk dikoreksi, kira-kira garis besarnya kita punya masalah dengan penelitian. Kita suatu punya masalah, mahasiswa melakukan penelitian, punya rumusan masalah, kemudian dibikinlah suatu pertanyaan penelitian, kemudian diturunkan menjadi suatu hipotesis ya. Jadi di tahap yang kedua ini pertanyaan penelitian itu diturunkan menjadi suatu hipotesis-hipotesis penelitian atau dugaan-dugaan penelitian yang kemudian dikalimatkan menjadi kalimat hipotesis seperti itu. Contohnya misalnya ada dugaan pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja dan lain-lainnya. Nah, ketika kita memiliki rumusan masalah yang diterjemahkan di dalam pertanyaan penelitian, maka hemat kami tidak lompat ke software, tapi hemat kami itu analisis statistik apa yang paling cocok yang digunakan untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Kalau kita punya dugaan A, misalnya ada pengaruh motivasi terhadap kepuasan, misalnya ada pengaruh katakan IPK lulusan kerja terhadap lulusan pertama kali kerja dan lain-lainnya, maka analisis apa yang paling sesuai untuk menjawab pertanyaan nomor 2? Kita tidak lompat kepada softwarenya. Seringkali kalau saya tanya, emang dosennya pakai apa gitu, analisisnya pakai apa? Ini Pak pakai SPSS, ini Pak pakai Smart PLS. Seakan-akan analisisnya itu adalah dijawab dengan sebuah software. Tidak salah juga, tetapi lebih tepat analisis pakai apa? Apakah pakai regresi linear berganda, apakah pakai SEM, apakah multidimensional scaling, pakai analisis faktor, apakah pakai principal komponen analisis, apakah pakai regresi logistik. Nah, itulah nama-nama analisis statistik yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian. Gitu. Jadi, ketika nomor 2 itu tidak langsung lompat ke nomor 4 gitu. Langsung softwarenya disebutkan, tetapi emang kata dosennya pakai apa? Ini Pak pakai regresi logistik
dan kebetulan software yang digunakan ini. Nah, jelas. Ini Pak, kami menggunakan regresi data panel karena data penelitian kami gabungan antara cross section dengan data time series, maka data kami pakai panel dan regresi data panel kami menggunakan software Stata atau Evius, misalnya seperti itu. Itu ya. Jadi menurut hemat kami tahapan penelitian itu adalah satu, 2, dan nomor 3 itu disebutkan. Analisisnya pakai apa? Nah, kalau analisisnya nanti sesuai dengan menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2, barulah software yang digunakan apa. Gitu. Oke, kita akan menjawab pertanyaan pertama. Benarkah software SPSS ini jadul? Karena ada pandangan dosen mengatakan di kampusnya sudah tidak lagi pakai software SPSS, jadul dan harus menggunakan software-software terbaru. Ada juga kampus yang menyatakan bahwa di sini tidak bisa menggunakan software Smart PLS atau SPSS. Untuk tesis maupun disertasi harus menggunakan Rizal dan Amos. Benarkah pandangan dosen seperti itu? Jadi ya, langsung ke arah softwarenya, bukan ke metodenya. Padahal menurut hemat kami yang lebih tepat itu metodenya pakai apa, analisisnya pakai apa. Apa regresi linear berganda saja cukup? Apakah ini pakai SEM, Structural Equation Modeling? Apakah Personal Component? Apakah Multidimensional Scaling? Atau pakai regresi CHOC? Apakah ini pakai regresi binomial? Dan lain-lainnya. Itu di tahapan nomor 3. Jadi nomor 3 harus diputuskan dulu. Baru nomor 4, softwarenya apa? Jadi nggak langsung ke softwarenya untuk menjawab nomor 1 dan nomor 2, keliru. Kalau ada pandangan nomor 1 dan nomor 2 langsung ke nomor 4, lompat di nomor 3-nya. Menurut hemat kami, ada suatu tahapan-tahapan penelitian yang lompat. Yang lebih tepat itu analisis statistiknya pakai apa dulu, baru nanti softwarenya. Saya ingin menjawab pertanyaan para dosen yang mengatakan bahwa SPSS itu jadul. Coba, ada satu judul penelitian yang baru saja kami membantu suatu disertasi ya, di suatu disertasi salah satu kampus yang terkenal sekali di Indonesia. Judulnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan penggunaan sepeda di jalan raya. Ya, judulnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan kecelakaan penggunaan sepeda di jalan raya. Dia punya suatu data besar, ya, datanya sangat besar di beberapa tempat dan lokasi, dan kemudian diidentifikasi jumlah kecelakaan sepeda. Jadi banyaknya orang yang pakai sepeda dan mengalami kecelakaan. Ada berapa banyak? Ya. Kemudian X1-nya ada lebar jalan, volume kendaraan, X1 sampai ada X20. Banyak sekali faktor-faktor mempengaruhi jumlah kecelakaan kerja. Lalu kalau punya hipotesis kayak begini atau permasalahan gini, ini pakai analisis apa? Kembali lagi, analisisnya apa, lalu softwarenya apa, gitu. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi diterima kerja pertama kali lulusan suatu universitas. Ya. Ada suatu penelitian dilakukan oleh mahasiswa, dia ingin meneliti kalau mahasiswa keluar dari kampus, kemudian kerja di suatu perusahaan atau di kantor, itu dalam waktu berapa bulan dia setelah lulus itu bisa diterima kerja pertama kali. Jadi Y-nya adalah diterima pertama kali kerja, Y-nya adalah ya 1 dan ini 0 itu adalah tidak. X1-nya IPK jenis kelamin fakultas, X4-nya adalah aktivitas organisasi dan lain-lainnya. Jadi ada satu kasus yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi diterima kerja pertama kali lulusan universitas di Jakarta. Sedangkan studi kasus yang ketiga adalah pengaruh kebagian mahasiswa, lingkungan kampus terhadap motivasi dan kepuasan mahasiswa. Coba kita jawab studi kasus 1, 2, 3 ini kira-kira analisisnya apa? Lalu pakai software apa yang tepat? Benarkah SPSS itu jadul? Sekali lagi, benarkah SPSS itu jadul? Ya, karena ada pandangan di beberapa kampus, kata mahasiswa yang lapor kepada saya, curhat gitu. Kalau di kami sudah tidak lagi pakai SPSS, Mas Sofian. Harusnya pakai Stata, kemudian pakai Smart PLS dan lain-lainnya. Pakai Evius gitu. Tidak lagi pakai SPSS jadul. Oh iya, apa benar gitu pandangan saya? Oke, kasus yang pertama. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan pengguna sepeda di jalan raya. Dia punya data besar. Ini pakai apa analisisnya? Sekali lagi analisisnya dulu. Ditentukan baru softwarenya. Ini lebih tepat menggunakan analisis regresi binomial atau regresi Poisson. Awalnya adalah regresi Poisson, kemudian ini dikembangkan menjadi analisis regresi negatif binomial. Mungkin Bapak Ibu para dosen baru mendengar pertama kali. Loh, apa itu? Gitu. Yang lebih tepat analisis ini itu nggak bisa pakai SEM analisis ini. Pakai regresi biasa nggak bisa. Pakai regresi linear berganda biasa nggak bisa ini. Ini lebih tepat menggunakan regresi binomial negatif. Kenapa? Karena jumlah kecelakaan sepeda itu variabel Y-nya adalah data counting, bukan interval, bukan juga variabel dikotomus, bukan 1010 bukan. Tetapi ini adalah jumlah kecelakaan kerja adalah data counting, data hitung 1, 2, 3, 4, 5 kecelakaan dan yang lainnya. Nah, ini data counting itu mengikuti suatu fungsi distribusi yang disebut distribusi Poisson.
ya. Tetapi di dalam perjalanannya karena distribusi Poisson itu mengalami kegagalan ketika standar deviasinya melebihi dari nilai rata-ratanya, maka dikembangkan oleh para ahli namanya adalah regresi binomial negatif. Jadi analisis yang lebih tepat untuk menjawab pertanyaan nomor satu itu adalah analisis regresi binomial negatif. Pertanyaannya, apa ada itu di dalam software Lisrel? Tidak ada. Apakah ada di dalam Smart PLS untuk menganalisis ini? Tidak ada. Adanya di mana? Adanya di SPSS. Ini adanya hanya ada di SPSS. Ada di Evius? Tidak ada. Adanya di SPSS dan di Stata. Jadi sekali lagi, software digunakan untuk penjawab pertanyaan nomor 3. Ketika nomor 3 itu analisis yang digunakan adalah regresi negatif binomial, maka cari softwarenya yang pas dan sesuai. Yang lebih tepat adalah SPSS. Jadi kalau ada dosen mengatakan SPSS jadul di kampus kami tidak digunakan lagi, tidak benar. Tapi yang lebih tepat itu adalah analisis statistiknya pakai apa, kemudian softwarenya apa. Nah ini cocoknya regresi binomial negatif itu adanya di SPSS dan di Stata. Tidak ada di Smart PLS ataupun di SEM Amos Lisrel, nggak ada itu, nggak ketemu. Dan ini harus diolah di software yang namanya SPSS. Studi kasus yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi diterima kerja pertama kali lulusan Universitas XX di Jakarta. Ini ada suatu penelitian, suatu mahasiswa melakukan penelitian dalam kurun waktu sebut saja 10 bulan. Ya, kemudian didata 100 mahasiswa yang lulus dari suatu kampus tersebut bekerja pertama kali itu di bulan yang keberapa. Dan berapa rata-ratanya setelah dia meninggalkan kampus lulus. Ya, ini seakan-akan analisis regresinya adalah analisis regresi logistik. Karena datanya adalah 1010 variabel Y-nya. Ya, data binari. Ya, 1 pertama kali kerja dan 0 begitu ditelepon, diidentifikasi belum bekerja. Padahal ini melibatkan faktor waktu. Apakah ini pakai regresi logistik? Bukan. Ya, ini namanya pakai regresi chalk regression. Sekali lagi ini namanya pakai regresi chalk regression. Dan ini tidak ada di Smart PLS. Ini tidak ada di Amos. Dan ini juga tidak ada di Lisrel. Regresi chalk ini setahu saya ya. Adanya di SPSS. Jadi sekali lagi tidak benar bahwa software SPSS itu jadul. Untuk studi kasus nomor 2, regresi chalk, analisis yang sesuai untuk menjawab pertanyaan mahasiswa pertama kali bekerja setelah lulus ya. Itu menggunakan regresi chalk dan adanya di SPSS. Pertanyaan yang ketiga, pengaruh kebahagiaan mahasiswa lingkungan kampus terhadap motivasi dan kepuasan mahasiswa. Ya, ini datanya pakai kuesioner, data variabel laten. Oke lah, kalau ini mungkin sudah populer ya. Ini adalah menggunakan variabel laten. Lebih baik itu pengaruh antar variabel dengan melibatkan variabel laten itu menggunakan software analisisnya menggunakan SEM. Nah, analisis SEM, Structural Equation Modeling, nanti ada 2 tuh. Ada bisa pakai SEM PLS atau SEM covariant. Ya, SEM varian atau SEM covariant. Nanti sudah kami jelaskan di dalam video tutorial. Tapi kira-kira analisis ini menggunakan analisis SEM. Oke. Itu menurut hemat kami. Jadi sekali lagi kami ingin menjawab Bapak Ibu semua. Mohon maaf juga kepada Bapak Ibu dosen. Tidak bermaksud untuk menyudutkan. Tetapi kami memiliki pandangan bahwa software SPSS itu tidak jadul. Dia diciptakan untuk segmen tertentu dan untuk menjawab kasus-kasus tertentu. Jadi tahapannya adalah menurut hemat kami, tentukan dulu analisis statistik yang paling sesuai untuk menjawab hipotesis penelitian, lalu software apa yang cocok digunakan untuk menjawab nomor 3. Ya, sekali lagi kesimpulan menurut hemat kami, tidak benar SPSS itu jadul atau kuno, tidak benar Smart PLS itu buruk, dan lebih baik kita menggunakan Amos atau Lisrel. Menurut pandangan kami juga, kami kurang setuju dengan ada pandangan dosen, profesor yang mengatakan kita di kampus hanya pakai Amos dan Lisrel, untuk disertasi tidak boleh menggunakan Smart PLS. Menurut pandangan kami, lebih baik setelah hipotesis penelitian, pahami dulu analisis statistik apa yang paling cocok untuk menjawab analisis hipotesis tersebut, lalu software apa yang sekarang ini digunakan cocok untuk menjawab penelitian tersebut. Oke, jadi sekali lagi, software apa yang cocok digunakan untuk menjawab analisis statistik yang menjadi kebutuhan untuk menjawab hipotesis penelitian kita.
Sekali lagi mohon maaf atas paparan kali ini, tidak bermaksud menyudutkan dosen Bapak Ibu semuanya. Jika Bapak Ibu dosen memiliki pandangan yang berbeda dengan kami, silahkan di kolom komentar, diskusi publik di kolom komentar channel YouTube kami. Semoga kualitas penelitian Indonesia lebih baik hari ini dan hari ke depan, dan hasil penelitian kita mampu tampil di jurnal-jurnal internasional, Scopus dan yang lainnya. Sekali lagi, mau jagoan olah data sendiri, kami telah membuat e-book 1.800 halaman, ISBN Perpustakaan Nasional, 100% tutorial dan interpretasi, satu kali beli gratis selamanya, jadi cukup beli satu kali senilai harga pulsa Rp70.000, ada tutorialnya yang sudah kami share di dalam link channel YouTube kami, dan tidak perlu bayar lagi, setiap kami update akan mendapatkan e-book ini gratis selamanya. Itu mungkin yang bisa kami paparkan tentang video tutorial kali ini. Sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan kita memiliki pandangan yang jernih tentang penelitian kita dan mampu meningkatkan kualitas hasil penelitian kita ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.